Suara angin yang berdesir, pintu yang berderit pelan, dan dalam gelapnya malam. Selamat datang di Narasi Horor, podcast yang akan membawa kalian ke dalam dunia yang penuh dengan misteri, ketakutan, dan kisah-kisah yang tak terungkap. Siapkan diri kalian, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan cerita yang bisa saja menghantui tidur kalian sepanjang malam. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kawan. Selamat mendengarkan. Malam itu, angin berhembus kencang menerpa daun-daun yang bergoyang di luar jendela. Lampu rumah yang mulai redup hanya cukup untuk menerangi sudut-sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak seolah-olah hidup. Dia baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang terletak jauh dari keramaian kota. Rumah itu terlihat indah, meski ada sesuatu yang terasa janggal, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Rumah itu dibangun pada zaman kolonial, dengan arsitektur yang sangat klasik. Setiap sudutnya penuh dengan sejarah, dan terasa berat oleh waktu yang telah berlalu. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya di tiap sudut rumah itu. Dia tiba di rumah itu dengan harapan bisa memulai hidup baru setelah peristiwa traumatis yang baru saja ia alami dan keluarganya. Keluarganya baru saja pindah setelah kehilangan ayahnya dalam kecelakaan yang sangat tragis. Dengan harapan pindah ke rumah baru di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota adalah langkah yang ia harapkan bisa menenangkan pikirannya. Namun, beberapa malam setelah ia melewati rumah itu, keanehan mulai terjadi. Pada malam pertama, saat ia sedang duduk di kamar utama, dia mendengar di lantai atas ada suara langkah kaki berat. Langkah itu terdengar jelas, karena waktu itu rumah dalam keadaan sepi, dan dia memutuskan untuk mengeceknya. Namun, saat dia sampai di tangga, langkah itu berhenti dan tidak terdengar lagi. Dia tertegun. Tidak ada siapa-siapa di atas. Namun, saat dia kembali ke kamar, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suhu ruangan terasa lebih dingin. Dan di atas meja rias, ada sebuah foto tua yang dia tidak ingat sebelumnya melihat di mana. Foto itu menggambarkan seorang pria dan seorang wanita. Keduanya nampak bahagia, berdiri di depan rumah yang sama, rumah yang saat ini dia tinggali. Hari-hari berikutnya, dia mulai merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia sering merasa ada bayangan yang melintas tepat di ujung matanya. Terkadang, saat dia melihat ke arah bayangan itu, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu, mendadak jendela besar di sampingnya terbuka dengan sendirinya. Meskipun tidak ada angin. Ketika dia mencoba menutup jendela itu, dia mendengar suara lirih, seperti bisikan, "Jangan pergi." Suara itu berbisik dengan penuh tekanan, membuat tubuhnya membeku. Saat ia menoleh,
Ia melihat di cermin, di dekat pintu, ada bayangan samar seorang wanita berdiri di belakangnya. Dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang kosong. Dia berteriak. Tetapi ketika ia menoleh lagi, tapi bayangan itu sudah menghilang. Keanehan semakin menjadi-jadi. Malam demi malam, dia merasa ada yang mengawasi. Pintu-pintu kamar terkunci dengan sendirinya. Dan listrik di rumah sering tiba-tiba padam. Namun, yang paling membuatnya ketakutan adalah mimpi buruk yang selalu kembali menghantuinya dan berulang-ulang. Lalu, keesokan harinya, karena dia merasa mulai terganggu dan kurang nyaman di rumah itu, dia mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dan dia menemukan bahwa rumah tersebut dulunya milik keluarga kaya raya yang memiliki banyak tanah dan kekayaan. Namun, keluarga itu dikenal sangat tertutup dan memiliki banyak konflik internal. Salah satu yang beredar di desa adalah tentang seorang wanita muda yang meninggal secara misterius di rumah itu. Seorang istri yang sangat mencintai suaminya, namun suaminya terbunuh dalam kecelakaan. Dan akhirnya wanita itu ditemukan tewas di ruang tamu rumah tersebut. Dan sejak saat itu, rumah itu dianggap rumah terkutuk. Dia merasa bahwa dia tidak hanya terikat dengan rumah itu, tetapi juga dengan roh wanita yang sepertinya belum tenang. Dan ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang tinggal di desa tersebut. Keesokan harinya, paranormal itu mengungkapkan bahwa roh wanita itu masih terjebak di rumah itu karena tragedi yang menimpanya. Dan anehnya, dia merasa ada keterikatan emosional dengan wanita itu. Karena ia sendiri merasakan kehilangan yang mendalam setelah kecelakaan yang merenggut ayahnya. Paranormal itu mengatakan bahwa untuk menyelesaikan kutukan itu, dia harus melepaskan ikatan masa lalu. Berusaha damai dengan diri sendiri, meskipun ia kehilangan ayahnya. Dan dia harus bisa melanjutkan hidupnya. Pada keesokan harinya, bertepatan dengan malam bulan purnama. Dengan keberanian yang tersisa, dia melakukan ritual untuk melepaskan roh wanita itu. Saat tengah malam, di ruang tamu yang sengaja ia matikan lampunya, ia merasakan kekuatan yang menggetarkan. Tiba-tiba, bayangan wanita itu muncul lagi. Kali ini dengan wajah yang penuh air mata. Dan sosok tersebut berbisik di telinganya. "Terima kasih. Kini aku bisa pergi dengan tenang." Dan setelah ritual itu, rumah itu menjadi lebih tenang. Keanehan-keanehan yang selama ini terjadi akhirnya berhenti. Dia merasa lega, meskipun dia tahu bahwa ia telah melalui pengalaman yang sangat mengubah hidupnya. Namun, di malam terakhirnya di rumah itu, sebelum ia benar-benar pergi, dia melihat di cermin. Bayangan wanita itu sekali lagi muncul. Tetapi kali ini, wanita itu tersenyum. Setelah dengan pertimbangan yang sangat panjang, keesokan harinya, dia memutuskan untuk tidak jadi tinggal di rumah itu. Dengan perasaan yang campur aduk, keesokan harinya, dia meninggalkan rumah itu. Antara lega dan takut, ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Tetapi ia merasa bahwa dirinya telah mengalahkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Rumah itu kini tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi. Cinta dan keberanian yang terkubur di dalamnya. Namun, satu hal yang pasti, sampai sekarang, saat malam menjelang, rumah itu benar-benar sepi.